tinggi ya. Jadi teknis karena ini sudah sangat dekat waktunya ya. Tadi sampaikan pendaftaran bagi proses pembuatan akun dan nanti sampai pertengahan Februari sudah finalisasi dan pendaftaran para peserta SNPTN ya. Kalau dulu tahun lalu namanya SNPTN ya. Kalau tadi saya baru dengar istilah baru lagi ya. Karena tahun lalu anak saya ikut program SNPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi saya punya pengalaman juga seperti ini. Ya. Oke, setelah saya bergerak, Bu Devi. Bergerak, Pak. Oke, nah anak-anak sekalian juga yang hadir di room ini, ya, mohon diperhatikan bahwa kita harus melihat betul-betul nih bahwa tahun 2045, ya, Indonesia itu sangat didominasi oleh kelompok usia, ya, 16 sampai 64 tahun. Jadi mereka ini adalah Suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Cek, kedengaran, cek. Sudah ada, Pak. Oke, tadi kepencet kali ya. Nah, jadi ini saya dengan cepat saja supaya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian di sekarang 2023 ya, 20 tahun ke depan setelah anak-anak sekarang yang akan masuk perguruan tinggi ini lulus, mereka menjadi tenaga kerja yang sangat muda ya. Dan sekarang Indonesia itu menyiapkan tenaga kerja yang terampil, yang siap pakai, ya energik gitu ya. Nah, kalian ini yang sekarang tahun 2023 ini adalah calon yang akan masuk dalam 70% tenaga kerja Indonesia ya. Nah, apa yang diharapkan ya di sini seorang calon mahasiswa kalau mau kuliah ya atau nanti calon tenaga kerja harus memperhatikan tentang kecerdasan secara menyeluruh. Tahun 2045 pemerintah akan menolong para pelajar atau mahasiswa atau juga tenaga kerja untuk memiliki kecerdasan secara komprehensif. Apa kecerdasan komprehensif? Kecerdasan menyeluruh. Jadi maksudnya begini, nah, kurikulum Merdeka yang telah dibuat oleh pemerintah, yang mana orientasinya adalah belajar Pancasila. Setiap siswa harus menemukan bakat dasar. Misalnya, dia bakat dasarnya seorang teknik, ya. Jadi dia punya potensi jadi sarjana teknik. Nah, maka dia misalnya teknik arsitektur. Ya paling tidak dia memiliki kemampuan di SMA dalam bidang matematika, fisika, ya, kemudian eksak, ilmu pengetahuan eksak lainnya. Lalu ketika dia kuliah, dia pilih jurusan teknik arsitektur, kemudian lulus, dia bekerja. Harapannya bekerja di bidang arsitektur ya, arsitektur misalnya begitu. Nah ternyata marketplace lapangan pekerjaan itu bukan saja menuntut sarjana baru ini mampu dalam desain gambar dan segala macam, tapi dia harus bisa mempunyai teknik komunikasi, dia harus bisa menjual produknya, dia harus bisa membuat negosiasi dengan calon pembeli. Misalnya dia buat gambar gedung. Nah itulah dibutuhkan selain bakat dasar, sarjana ini punya kemampuan komprehensif ya, yang menunjang bakat dasarnya itu bisa dipakai orang lain. Nah itu di tahun 2045 ya. Dan juga produktif. Artinya anak-anak yang ada di room ini coba perhatikan bahwa selama kalian masih ada di sekolah ya, kerajinan belajar, mengerjakan tugas, ikut ujian itu modal untuk di lapangan pekerjaan nanti bisa menjadi orang yang produktif. Orang produktif itu orang yang diandalkan oleh pimpinan atau dunia kerja. Ya, ukuran produktif itu apa? Pertama, dia harus punya skill, kompetensi, ya kan? Nah, kalau di SMA itu ada pemilihan kelompok mata pelajaran, ya. Ada 3 kalau nggak salah, kelompok mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa atau seni. Nah, itu ada kompetensi di dalamnya. Misalnya kelompok pelajaran IPA, kompetensi salah satunya kompetensi berhitung. Nah, itu kompetensi. Yang kedua, untuk produktif, kalian harus belajar yang namanya punya semangat, antusias. Kalau orang punya kompetensi tapi nggak punya semangat, nanti nggak bisa kerja juga. Kalau adik-adik di sini punya kompetensi dalam berhitung tapi nggak semangat belajar, nggak ada hasilnya kan gitu. Nah, jadi ketika punya kompetensi, punya semangat, maka yang ketiga produktif. Ya, artinya
kalian bisa mencetak prestasi di kampus atau di dunia kerja ketika kalian menjadi orang yang berkompetensi dan punya semangat, ya. Nah, itu di tahun-tahun mendatang akan dituntut demikian, ya. Punya karakter juga. Nah, jadi nanti akan dibahas bahwa dalam pemilihan jurusan bukan cuma kompetensi, misalnya kompetensi berhitung, tapi juga karakter. Misalkan begini ya, seorang arsitek dia harus punya kemampuan berhitung, mengukur ruang, ya, ilmu ukur gedung, ukur ruang. Tapi dia juga harus punya karakter yang namanya ketelitian, ya, critical thinking, karakter tahan uji, daya juang. Nah, itu diperlukan. Nah, misalnya juga di bidang lain ya, kalau nanti ada mau pilih jurusan sastra Inggris misalkan ya, gitu. Dia harus punya kompetensi apa? Dalam komunikasi, ya, dalam komunikasi, ya, komunikasi harus jelas. Komunikasi apa? Minimal dia punya komunikasi bahasa Inggris tingkat dasar. Tapi juga dia harus punya namanya karakter seorang komunikator. Ya, dia harus bisa berempatik sama calon lawan bicara, dia harus bisa mengerti perasaan lawan bicara, itu namanya karakter. Oke. Jadi di sini dengan program kurikulum Merdeka, salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah menekankan bagaimana karakter building, ya, membangun karakter. Di SMA metode senam ini sudah dilakukan, ya, dan luar biasa, programnya bagus sekali, dan Bapak Ibu memberi apresiasi seharusnya kepada sekolah ini karena fokus karakter buildingnya sudah jelas, ya. Nah, kemudian juga di sini adalah tentang kesehatan, ya, dan juga punya dikatakan peradaban yang unggul. Tahun 2045, ya, Indonesia itu menjadi negara yang sangat disasar, ya, oleh negara-negara lain sebagai pasar tempat berjualan produk-produk luar negeri, baik di Asia Tenggara, Asia maupun Eropa. Kenapa? Karena penduduknya sangat banyak. Ya, demografi penduduk Indonesia tahun 2045 itu sangat besar sekali, dan juga sumber tenaga kerja yang tadi yang generasi muda sangat banyak sehingga dilirik oleh banyak negara. Dan oleh karena itu Indonesia pun akan masuk dalam proses peningkatan peradaban, ya, dalam teknologi, dalam pengetahuan, dan sampai kepada hal-hal yang praktis. Oke. Nah, sedikit saya singgung, Indonesia sekarang bersama negara-negara lain di dalam zaman atau masa yang disebut industri 5.0 yang sudah dimulai tahun 2020. Sebelumnya adalah industri 4.0. Industri 4.0 itu industri yang mayoritas 80% kehidupan digerakkan dengan internet, ya. Jadi sekarang kalau mau beli makan minum dengan online bisa, beli baju dengan online bisa, bahkan mau beli mobil secara online juga bisa, ya. Nah, sekarang sekolah juga bisa. Misalnya Bapak Ibu mau adik-adik mau sekolah S2 di Australia, itu bisa secara online. Ya, misalnya lewat Monash University. Jadi itu lebih mudah karena semua teknologi itu diakomodir secara online dengan Internet of Things, ya. Nah, tapi industri 5.0 yang kita sedang ada di dalamnya karena dimulai tahun 2020, ya, Internet of Things itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam robot. Nah, sekarang Indonesia sudah ada, ya, misalnya tukang parkir sudah tidak ada di Jakarta, banyak dengan menggunakan robot dengan mesin, ya. Kemudian pelayanan misalnya tukar-menukar uang sekarang dengan mesin. Nah, itu contoh industri 5.0. Bahkan di Singapura, ya, ada satu universitas namanya Nanyang University Technologies. Dia sedang menciptakan, saya tidak tahu perkembangan terakhir, menciptakan perawat rumah sakit dari robot, ya, robot yang bekerja. Nah, sebelumnya resepsionis rumah sakit itu wujudnya wanita seperti beneran, tapi itu robot. Dia bisa mengenal perasaan tamu, yang tamu datang ini lagi senang atau lagi marah, itu bisa dirasakan. Nah, sekarang mereka mau kembangkan perawat rumah sakit itu tidak manusia, tapi robot. Itu masih direncanakan, masih diformulasi oleh kampus ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya. Di Jepang sendiri industri 5.0 itu sudah sangat banyak, ya. Orang-orang tua dipermudah untuk belanja, ya, untuk menerima jasa kesehatan dengan menggunakan banyak robot. Artinya apa? Kalian adik-adik di sini coba perhatikan, buka wawasan, dan orang tua juga melihat. Ketika kita memutuskan untuk kuliah, kita harus punya pikiran jauh ke depan. Kita ingin jadi apa?
kita ingin jadi apa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan industri. Ya, sekarang industri yang terbesar itu industri teknologi komunikasi, ya. Industri yang mana menggunakan teknologi dunia maya. Oke. Nah, sekarang lihat, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang di room ini ya, kita harus paham juga selain tentang generasi 5.0, anak-anak kita sekarang ini disebut generasi Z. Generasi Z itu yang lahirnya dari tahun 96 sampai tahun 2012, itu generasi Z. Berarti adik-adik sekarang yang eligible di sini itu generasi Z. Nah, apa ciri-cirinya? Ada 6 ya. Mereka suka hal-hal yang bersifat digital dan fisik, makanya nggak heran mereka suka internet, menggunakan handphone. Dan kemudian hiperkustomisasi. Anak-anak kita ini ingin diakui keunikan diri mereka, baik dalam nama mereka, gaya bicara mereka, label mereka, ya, kemudian cara berpakaian mereka. Bahkan mereka ingin diakui punya keunikan dalam pemilihan jurusan, ya. Ya mungkin ada yang berpikir umumnya orang ingin anaknya jadi dokter, tentara, polisi yang sudah terkenal ya cita-citanya. Tapi kadang-kadang ada yang berpikir, oh saya ingin jadi seorang perancang busana. Nah, apakah orang tua berpikir ini sesuatu yang baik atau tidak baik? Nah, semua bergantung kepada bakatnya. Ya. Jadi kepemilihan jurusan bisa merupakan bentuk dari hiperkustomisasi ya, dalam buku dari generasi Z ini oleh David Stillman. Dan yang ketiga, anak-anak generasi Z yang sekarang eligible ini di grup ini itu realistis melihat masa depan. Ya, artinya gini, kalau nilai rapotnya mungkin rata-rata nilai IPA-nya 999, ya, oh saya mau masuk jadi dokter, oke, itu realistis. Ya. Tapi kalau nilai IPA-nya di bawah 7 atau 7, yang tinggi IPS, ya geografi, mungkin dia masuk ke jurusan ilmu sosial. Tidak apa-apa, itu realistis. Tadi Bu Guru, Bu Reni, dan Bu Sarah, nilai raport itu mempengaruhi ketika mereka nanti akan proses seleksi dalam SNMPTN nanti. Ya, itu selain peluang-peluang yang ada tersedia di jurusan-jurusan kampus-kampus yang dituju. Ya, yang keempat ekonomis, yang kelima FOMO. Ya, fear of missing out ini anak-anak tidak mau kehilangan informasi. Selalu tangannya ada gadget, ada handphone. Mereka tidak mau ketinggalan informasi, tidak mau ketinggalan tentang dunia fashion, dunia movie atau film-film. Tapi saya sarankan adik-adik di sini semua ya, kalian juga harus mulai sekarang rajin buka handphone untuk melihat peluang-peluang kampus ya, atau prodi-prodi di PTN-PTN yang ada. Ya, tampungnya, passing grade-nya. Ya, saya sarankan selain melihat film-film juga lihat yang ini, karena kalian sedang akan bertarung ya untuk melihat peluang-peluang di kampus perguruan tinggi negeri yang kalian sasar. Yang terakhir, generasi Z itu kemandiriannya kuat. Ya, orang tua bukan berarti nggak bisa intervensi. Nah, jadi di sini salah satu yang saya sampaikan, kemandirian yang kuat itu bisa diukur dari hasil asesmen non-diagnostik yang sudah kami lakukan bersama Metodis 6 ini. Itu kita harus hargai. Anak-anak itu ketika melakukan survei di sekolah itu dalam keadaan baik ya, dan itu hasilnya sudah saya olah dan saya serahkan ke Metodis 6. Itu keakurasiannya itu 93% lebih. Jadi itu bisa menjadi petunjuk tentang mereka punya identitas diri. Identitas diri itu mengacu nanti kepada kemandirian dalam membuat keputusan. Saya mau pilih jurusan apa nih, gitu ya. Saya mau pilih prodi apa nih, program studi apa, ya kan? Dan mau kampus mana di kota mana. Nah itu perlu dibantu. Ya, kita sebagai orang tua coba mulai cooling down sedikit ya, mulai menahan diri, jangan langsung menyampaikan pesan-pesan sponsor ya. Tapi dengarkan dulu hasil tes dan anak ini kira-kira mau nggak memilih jurusan sesuai dengan hasil tes assessment ini. Ya baru orang tua kasih pendapat. Ini pola komunikasi yang harus kita bangun. Oke. Nah ini ada ciri-ciri generasi Z yang adik-adik ada di grup ini ya. Secara pikiran yang mereka itu orangnya kreatif. Yang kedua suka mengkritis, critical thinking, dan juga berpikir kolaboratif, kerjasama. Ya saya bagian dari komunitas, itu prinsip dari generasi Z. Secara perasaan di sini dia suka yang senang, happy fun, ya aman, ekspresif ya. Anak-anak sekarang nggak suka ditutup-tutupin. Ya mereka dikasih ruang kreasi, jangan ditutupin, maka mereka akan nanti kalau ditutup mereka akan menjadi tertekan. Antusias, optimis ya, dan percaya diri.
Nah, ketika mereka punya pola pikir dan pola rasa, mereka bertindak. Artinya mereka menjadi orang-orang yang efektif, efisien. Ya, kalau ngomong generasi Z itu nggak pakai diplomasi kan ya, Bapak Ibu ya, to the point. Misalnya anak saya mau kue, oke. Kalau zaman dulu kan pakai peribahasa gitu ya, kepada orang tua ngomongnya pakai peribahasa atau pakai diplomasi. Nah, sekarang kita manfaatkan ya ciri khas ini, efektif, efisien. Jadi mereka tadi punya kemandirian yang kuat, ditambah juga mereka to the point. Jadi dalam pemilihan jurusan kita tanya dia mau kemana ya, dan bisa didukung dengan assessment supaya ketika memilih dia percaya diri ya, dia betul-betul komit ya. Dan berani ya, berani generasi sekarang berani ya untuk memilih ya, dan tetap terhubung, stay connect. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ya, siapkah adik-adik di sini berkarya? Ya, coba saya pengen lihat siapa di sini yang ingin benar-benar untuk memilih, kasih tanda jempol, ya, benar-benar ingin memilih jurusan terbaik. Coba saya mau lihat adik-adik di sini, kasih jempol di layarnya. Ini ada orang adik-adik sama orang tuanya ya, pasti ya. Oke. Nah, siapa lagi yang ingin nanti memilih jurusan yang terbaik, yang dia yakini? Siapa kasih jempol lagi? Baru 2 orang nih. Siapa lagi? Pengen lihat. Oke, 3. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? 4. Ya. Ya, biar coba adik-adik yang memberi jempol sendiri ya. Orang tuanya cuma melihat. Siapa lagi? Oke. Ya. Ya, jempol. Oke. Nah, baik. Terima kasih responnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau ingin berkarya, temukan dan realisasikan bakat kamu sekarang. Ya. Nanti kayak saya mohon izin ya, Ibu Guru, Pak Guru, satu contoh hasil tes ya. Jadi supaya orang tua ngerti nih apa nih hasil tesnya, cara bacanya gimana, apa manfaatnya buat pemilihan jurusan gitu ya. Nah, di sini temukan dan realisasikan bakat ya, bakat kamu. Nah, ini ada orang-orang ya, orang-orang sukses zaman dulu dan sekarang terasa dampaknya karena karya mereka. Mereka tidak pernah belajar asesmen kognitif ya, diagnostik kognitif, belum pernah dites. Tapi mereka punya kepercayaan diri yang tinggi. Ada Mahatma Gandhi, ada Abraham Lincoln ya, ada ini David Zuckerberg ya, pemilik Facebook, ada Bill Gates ya, penemu Microsoft ya, ada Warren Buffett ya, orang terkaya dunia dan segala macam. Mereka itu orang-orang yang tahu siapa diri mereka. Oke? Kenal potensi mereka, kenal bakat mereka ya, kenal kekuatan mereka, tapi juga kenal kelemahan mereka. Tetapi jangan lupa adik-adik, bakat tidak akan menjadi kenyataan kalau tidak disertai dengan yang kedua, latihan. Nah, deep practice namanya, latihan mendalam. Orang-orang yang ada di gambar ini mereka sudah banyak malang melintang, mengalami kegagalan yang banyak, dihina, dibuang, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap maju dan akhirnya sejarah mencatat ini orang-orang yang patut diteladani. Ya, karena konsistensi, daya juang, dan mereka tahu mau kemana mereka melangkah. Dan mereka latihan bagaimana menjadi presiden, bagaimana menjadi seorang rohaniawan, seorang ahli teknologi, seorang bisnismen. Mereka berlatih. Oke. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama orang tua ya. Dulu kita sering ditanya ya, cita-cita kamu apa? Kita jawab kebanyakan, oh polisi, tentara ya, atau dokter gitu ya, pengusaha. Itu yang sering muncul kan. Ya, karena itu yang sering kita lihat, kita dengar ya, baik dari kakek ya, dari orang tua sampai ke kita. Nah sekarang muncul penelitian oleh satu jaringan online namanya LinkedIn tahun 2017 dengan responden jumlah 1.000 orang. Dari 1.000 itu ada peserta survei, yang disurvei itu pelajar dan juga karyawan-karyawan yang sudah bekerja. Oke. Nah, surveinya dari 1.000 orang ya, ditemukan hasil begini ya.
dari pertanyaannya, apakah cita-cita Anda relevan nggak dengan pekerjaan Anda hari ini? Nih ya, jawabannya 12% menjawab relevan. Misalnya taruhlah dia waktu SMA atau waktu SMP bercita-cita jadi dokter, ya. Dan ketika dia kuliah dan lulus dan bekerja sebagai dokter, ya itu contoh. Nah itu 12% saja dari semua responden di sini. Oke. Nah lalu ada jawabannya yang 28% itu adalah terkait. Jadi bisa 50% cita-cita dia dulu ya sama dengan pekerjaan sekarang, 50% lagi tidak. Jadi masih ada kaitan, tidak semua. Nah yang paling besar 60% jawabannya dengan menjawab pertanyaan ini bahwa cita-cita mereka yang disebutkan zaman dulu dengan pekerjaan sekarang itu tidak relevan. Misalnya dulu waktu kecil ingin jadi tentara, sekarang jadi pelukis gitu ya. Yang dulu ingin jadi dokter, jadi dukun. Oh nggak dukun ya, dukun nggak perlu sekolah ya. Nah atau mungkin yang lainnya ya. Nah ini realita. Nah lalu penyebabnya kenapa tidak relevan? Ya, nah ini ada beberapa alasan. Ya, coba ini menjadi refleksi buat kita orang tua ya. Alasan tidak relevannya cita-cita dengan pekerjaan sekarang. Pertama, mereka bekerja di tempat sekarang karena tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mimpi, sebab latar belakang pendidikan dan kemampuan terbatas. Ya, nah mungkin ingin jadi dokter tapi tidak bisa kuliah kedokteran karena nggak mampu membayar uang kuliah. Dari survei Kompas, Bapak Ibu perlu tahu memang jurusan studi yang mahal dan akhirnya harus membayar dengan pekerjaannya itu bisa membayar kembali uang kuliahnya. Kalau nggak salah itu uang kuliah kedokteran bisa 300-400 juta untuk sarjana kedokteran. Dan dia harus bekerja 90 tahun dengan gaji yang UMR untuk bisa mengembalikan uang kuliah kedokterannya. Di survei kompas.com. Jurusan yang paling cepat kembali modal istilah saya ya, itu jurusan di perguruan tinggi, jurusan pendidikan, ilmu pendidikan. Ya itu lebih cepat karena biayanya kuliahnya lebih rendah. Nah jadi begini, kita mari melihat bahwa tidak relevannya antara cita-cita anak dengan pekerjaan sekarang. Nah sekarang makanya diawali sebelum anak-anak kita memilih jurusan eligible ini yang di perguruan tinggi negeri, kita harus pastikan mereka memilih yang tepat supaya ketika lulus kuliah mereka bekerja di bidang yang relevan dengan kuliah mereka. Ya. Yang kedua, minat dan ketertarikan yang telah berubah. Nah, minat itu adalah faktor lingkungan Bapak Ibu. Misalkan ya, dari hasil assessment ini dia punya bakat seorang pelukis. Tapi karena banyak bergaul dengan teman-teman jurusan teknik arsitektur ya, dia berubah pikiran. Atau juga karena sering diomongin oleh keluarga. Pokoknya yang terbaik tuh jurusan teknik. Melukis itu gak ada duitnya, itu kata orang ya. Ya, belum tentu benar. Nah, jadi akhirnya dia minat, tertarik karena apa kata orang. Sementara bakat dia itu tidak bakat seorang technician atau ahli teknik, tapi bakat pelukis. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah rendah sekali kalau jadi pelukis dibandingkan seorang teknik? Enggak juga. Howard Gardner menemukan bahwa ada 8 kecerdasan manusia. Ya. Tahun 50-an Bapak Ibu yang sekarang mungkin seusia saya atau di atas saya lebih tua. Kecerdasan IQ itu lebih utama tahun 50-60 sebagai ukuran orang yang cocok masuk bekerja atau kuliah. Tapi sekarang enggak. Ada 8 kecerdasan manusia yang ke-8-8-nya itu bernilai sama. Selain IQ juga ada kecerdasan naturalistik tentang alam. Ada kecerdasan musik tentang musik, kecerdasan interpersonal tentang bagaimana bersosialisasi dan sebagainya. Ada 8. 8-nya ini di hasil penelitian tidak kalah ya dengan IQ. Jadi sama derajatnya. Nah, hari ini mari kita buka wawasan. Kalau anak kita punya bakat, punya rencana mau masuk ilmu bahasa Indonesia, oke, asalkan memang itu bakat. Ya. Nah, jangan coba dikurangin dulu, kita rem dulu orang tua intervensi ya, karena kita harus kembali mengutamakan bakat anak. Yang ketiga, kenapa terjadi tidak relevan? Memiliki komitmen keluarga dan alasan lain sehingga tidak dapat meraih pekerjaan impian. Ya mungkin faktor ABCD ya. Orang tua jangan dululah bekerja, ada urusan ABCD. Yang keempat, dari sini ada juga yang berpendapat mereka memilih pekerjaan saat ini karena sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki, ditambah pendapatan dan keuntungan yang baik dari pekerjaan itu. Ya. Nah, saya mungkin kalau ditanya apakah Bapak Ibu menyekolahkan anak supaya mereka bisa bekerja dan sejahtera?
Saya kira jawabannya iya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hari ini menjadi titik kritis, menjadi satu kesempatan persimpangan jalan juga untuk kita bisa buat keputusan, khususnya adik-adik ini, agar tidak salah memilih jurusan perkuliahan. Saya mau kasih tahu adik-adik, ketika kita memilih jurusan A, maka itu sudah menggambarkan masa depan kita, gitu ya. Kenapa? Kalau kita mau jujur nih, ketika kita kuliah, kita mengerahkan pikiran, uang, waktu 4 tahun misalnya sarjana, maka kita menghargai itu. Maka setelah kita lulus, kita ingin bekerja sesuai ilmu kita, kan gitu ya. Karena kita udah 4 tahun habis-habisan nih, mungkin ada yang 5 tahun gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita berpikir ulang, nggak sembarangan untuk memilih jurusan, ya, karena kuliah itu menggambarkan masa depan. Nah, sedikit ya sebelum saya teknikal sekali, Bapak Ibu perlu tahu bahwa sekarang ini dalam 5 tahun belakangan pemerintah sedang menggiatkan yang namanya pendidikan vokasi. Ya. Nah, kalau dalam SNMPTN itu ada beberapa hal jurusan yang menyangkut vokasi sarjana ya. Tapi juga selain program SNMPTN ada juga program diploma atau politeknik yang biasanya ditawarkan juga ke sekolah-sekolah, dan itu politeknik negeri ya. Nah, Indonesia sekarang kita lihat gambar berikut ya. Nah, di sini dalam ilmu pendidikan ada yang namanya pendidikan akademis. Ini sebelah kiri saya, yang saya ada gerakin kursor saya. Yang sebelah kanan adalah pendidikan vokasi dan profesi. Ya. Nah, SNMPTN ini memang ada mayoritas itu kita memilih jurusan akademis. Misalnya mau pilih prodi prodi misalnya fakultas ekonomi jurusan manajemen, nah itu prodi ya, atau fakultas teknik jurusan teknik arsitektur, nah itu bicara pendidikan akademis ya, atau juga mungkin jurusan sosial ya dan sebagainya. Nah, nanti dalam SNMPTN itu ada tuntunan untuk memilih prodi ya. Nah, tapi di sisi lain ada sekarang namanya pendidikan vokasi di sebelah kanan ini. Artinya pendidikan vokasi ini 60% praktek ya kurikulumnya, 40% teori. Sedangkan pendidikan akademis ya 40% praktek, 60% teori. Beda ya bobotnya. Nah, kalau vokasi ini tenaga yang siap pakai karena mereka disiapkan menjadi tenaga kerja yang praktis, terampil. Kalau di pendidikan akademis itu lebih kepada pemikir ya, seorang pemikir, konseptor ya, karena dia 60% teori ya di kurikulumnya pendidikan akademis. Sedangkan di pendidikan vokasi atau profesi itu dia lebih banyak praktek. Misalkan ya desainer baju itu vokasi. Kemudian akademi kimia analisis itu bagian kimia ya. Kemudian profesi, sarjana farmasi itu profesi. Ya, dokter itu profesi. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa kalau nanti memilih jurusan, ingat kalau ada pendidikan akademis yang nanti setelah lulus dia jadi seorang dosen atau seorang konsultan, ada juga seorang praktisi ya. Juga di vokasi dia akan menjadi seorang ahli, ya misalnya ahli desainer, ahli atau perawat profesi ya, apoteker dan juga dokter ya, itu profesi. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, kalau pendidikan akademis dia S1 sampai S3, sedangkan pendidikan profesi dan vokasi itu ada dari D1 sampai D4. D4 ini itu kalau di pendidikan akademis disebut sarjana terapan. D4 itu sarjana terapan. Sekarang sudah banyak kampus-kampus yang bahkan negeri pun ada yang D4 ya. Misalnya D4 bidang mesin ada, itu sarjana terapan mesin. Itu setara dengan S1 pendidikan akademis. Ya, misalnya teknik mesin itu pendidikan akademis. Oke, kalau D4 mesin ini terapan namanya. Ya, lebih banyak pada praktek kompetensi. Ya. Oke. Nah, sekarang tahapannya bagaimana? Ya, tahapannya adalah seperti berikut ya. Pertama, sudah dilakukan pemetaan dan analisa talenta. Ya, adik-adik di sini sudah dilakukan. Nanti kalau ada yang belum dapat bisa kasih tahu guru ya. Kemudian dibuat laporan. Saya sudah buatkan dan serahkan ke sekolah. Nah, di situ ada usulan-usulan pemilihan potensi studi ya. Nah, nanti saya akan kasih contoh ya. Nah, untuk apa ya? Pertama yang terdekat untuk SNMPTN. Ya, tadi Bu
Bu Reni sudah menyebutkan istilahnya ada baru lagi, tapi intinya sama, itu seleksi bersama masuk PTN lewat jalur rapot, ya. Nah, kalau tidak diterima ada jalur kedua ya, SBMPTN lewat UTBK namanya, ujian tertulis basis kompetensi, ya. Nah, kemudian kalau nggak diterima ujian mandiri. Ujian mandiri ini tergantung kampus masing-masing, misalnya IPB, ya. IPB bisa pakai dua cara. Sekarang Institut Pertanian Bogor bisa mendaftar sebagai peserta ujian mandiri dengan hanya menyerahkan hasil UTBK-nya, berapa skornya, ya. Atau dia ikut tes lagi tertulis, ya. Nah, di Institut Pertanian Bogor ini, pengalaman anak saya, mereka menggunakan konsep HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Jadi soal-soalnya menggunakan nalar yang sangat tinggi, ya. Jadi soalnya nggak banyak, cuma 25 soal, hanya 60 menit, tapi dia kontennya adalah high order thinking skill. Jadi menggunakan nalar, misalnya soal matematika, nalar matematika, soal bahasa, nalar bahasa. Ya, tadi disebutkan oleh Bu Reni itu ada aspek numerikal sama literasi, itu ada di soal-soal, ya. Nah, jadi tergantung kampusnya kalau ujian mandiri, ya. Atau nanti ada yang berencana saya masuk perguruan tinggi swasta, oke-oke aja, ya, nggak masalah, ya. Nah, kemudian setelah masuk, ya, nah sekarang saya perlu beritahu ya, untuk ujian SBMPTN itu dan ujian mandiri, tipe soalnya sudah berubah total dibandingkan tahun lalu. Pengalaman anak saya yang tahun lalu, masih ada kelompok kategorial namanya soal-soal skolastik. Ini adik-adik yang mau ikut ujiannya, di mana di situ 60% bersifat nalar, ya. Sedangkan 40% soal-soalnya sesuai bidang studi, misalnya matematika, biologi, itu hafalan dan hitungan. Tapi sekarang ujian SBMPTN tahun ini 2023 diubah. Semua bentuk soalnya adalah nalar. Ya, soal matematika dibuat soal cerita, soal biologi dibuat cerita, ya. Kimia dibuat cerita kalau yang ikut jurusan IPA, gitu loh, ya. Nah, yang bahasa juga dia semuanya menggunakan nalar. Soalnya nggak banyak, tetapi tiap soal itu dibutuhkan nalar. Ya, di dalamnya ada nalar literasi dan nalar numerikal. Beda soalnya sekarang. Ya, nah di sini diperlukan yang namanya adik-adik belajar berpikir nalar. Ya, bukan cuma menghafal, tapi mengerti soal dengan nalar. Ya, menerjemahkan dengan bahasa sendiri. Oke, setelah ditetapkan jurusan, ya selesai diterima. Ya, saya berdoa adik-adik di eligible 36 orang bisa lulus. Ya, semangat ya. Lulus semua nih akan luar biasa. Adik-adik punya kesempatan emas ya di depan sana. Ya, kalau dibandingkan SBMPTN tentu bedanya ada ya. Biasanya dari segi uang kuliah yang masuk lewat jalur rapor di PTN itu lebih murah dibandingkan yang lewat UTBK. Nah, dengan ujian mandiri gimana? Lebih mahal. Karena pengalaman saya tahun lalu, anak saya lihat hitung-hitungannya lumayan besar kalau masuk PTN dengan ujian mandiri. Jadi dari metode senam ini sudah memberi kesempatan 36 orang, gunakan dengan maksimal. Ya, jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas, tidak banyak orang seperti adik-adik, 36 orang. Oh, 45, maaf, salah, 45. Jangan sia-siakan, ya, tidak banyak. Teman-teman kalian yang di SMA metode senam tidak terpilih, kalian terpilih, ayo gunakan. Ya, tadi Bu Kepala Sekolah sudah bilang ya. Nah, ada sudah dibantu sekarang kalau masih bingung, lihat hasil tes assessment-nya. Pakai itu ya sebagai cara memilih jurusan, dan ini sebentar belakang dijelaskan cara teknikalnya, oke? Nah, coba Bapak Ibu ya, orang tua perhatikan sebentar, ini buat orang tua nih. Ada faktor pertimbangan biasanya penentuan jurusan studi. Ya, pertama, talenta. Talenta itu adalah identitas bakat dasar, potensi dasar anak ya. Itu bisa dihitung, bisa dilihat. Nanti saya sampaikan satu contoh punya anak SMA metodis ya. Dia bakat atau tulangan atau talenta yang bisa melihat dia cocoknya potensi studinya di mana. Karir masa depannya nanti seperti apa. Memang tidak kelihatan, tapi akan bisa terlihat ketika dilatih di sekolah. Ya, diakomodir oleh sekolah. Misalnya nih bakatnya ada seorang sosial ya, jadi dia suka membangun hubungan masyarakat. Jadi pilih dia kelompok mata pelajarannya cocoknya pilih yang IPS ya.
Nah, kelompok sekarang tidak ada penjurusan, tapi kelompok mata pelajaran atau bidang studi namanya. Nah, itu adalah potensi dan itu akan dibantu sekolah supaya keluar kelihatan. Pertanyaannya, orang tua di rumah membantu nggak bakat itu keluar? Harusnya membantu kan? Ya misalnya dia di rumah lihat dia suka bergaul nggak? Dia suka peduli dengan tetangga kiri kanan nggak? Dia suka membantu nggak? Itu sosial. Ya, nah kita bisa akomodir, kita bisa fasilitasi. Oke, nah kalau minat apa Pak? Minat beda dengan bakat. Kalau bakat itu dari faktor keturunan, ada faktor genetik, potensi-potensi yang ideal. Sedangkan minat itu keinginan yang terbentuk karena faktor lingkungan. Saya bilang tadi, bakat dia seorang pelukis, tapi ketika dia menuliskan jurusan studinya, dia milih kedokteran. Karena apa? Faktor minat. Karena ada faktor luar yang sponsori. Misalnya orang tua, kamu harus jadi dokter supaya duitnya banyak. Atau teman-temannya dokter ya, kakak kelasnya dokter, oh aku ingin jadi dokter, tanpa melihat bakatnya. Karena minat itu bersifat sementara. Kalau bakat permanen, karena dipengaruhi faktor keturunan. Nah, yang dipakai oleh metode SNAP adalah dasarnya bakat atau talenta dalam pemilihan jurusan. Cara melihatnya gimana Pak? Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, kalau minat itu nomor 2. Ya, kalau memang dia ragu ada faktor saran orang tua atau lingkungan, nah dia perlu persiapan lebih banyak supaya nggak salah pilih minat yang mana. Yang kedua, karakter. Nah, kalau dia sudah masuk misalnya jurusan arsitektur, bukan berarti dia enak-enak aja. Karakter itu bicara respon dalam proses studi. Jangan, oh nanti misalnya dia masuk arsitek, tuh kan, kamu nilainya jelek, kamu nggak cocok di arsitek. Belum tentu Bapak Ibu. Karena semua anak itu butuh waktu belajar, adaptasi ya. Dari dunia sekolah ke dunia kampus itu beda sekali. Jadi dia perlu adaptasi, lingkungan, pergaulan, sistem kurikulum dan sebagainya. Ya, bisa saja dia adaptasi, baru kemudian nilainya lebih bagus. Ya, tapi bisa juga nggak kalau dia salah jurusan, dia tertekan, dia stres, bisa juga. Artinya dia tidak enjoy, tidak bisa mengikuti mata kuliah dengan baik. Ukurannya apa? Nilai-nilainya di bawah KKM misalkan, ya, atau IP-nya di bawah 2. Itu menjadi indikator atau tanda-tanda yang harus dievaluasi. Ya, untuk menghindarkan hal itu ya sekarang, hari ini, bulan ini keputusannya memilih jurusan yang tepat. Yang ketiga, tujuan. Pencapaian standar karakter dan kompetensi dasar jurusan atau prodi. Ya, misalnya kalau dari kelompok pelajaran IPA, dia masuk ke farmasi misalnya, sarjana farmasi, dia harus melihat kompetensi dasar dari jurusan farmasi apa? Ya bisa kimia, itu bisa berhitung, memahami rumus-rumus kimia. Itu kompetensi dasar, ya. Nah, kemudian karakternya apa? Dia harus teliti, harus kritis, ya. Jadi karakter kompetensi itu disiapkan oleh setiap prodi, program studi. Nah, sekarang anak masuk memilih yang mana? Cocok nggak kompetensi dia dan karakter dia dengan kompetensi dan karakter studinya? Itu akan terlihat relevan apa enggak. Ya, misalnya kalau dia nggak suka matematika, nggak suka kimia, disuruh masuk jurusan ilmu kimia, ya itu nggak relevan. Kasian kan? Nah, jadi dia nggak akan bisa memenuhi tujuan kompetensi base atau kompetensi dasar dari jurusan tersebut. Ya. Nah, strateginya gimana? Ya. Nah, pertama lihat, perhatikan pilihan jurusan studi ke-1. Ya. Nah, apa tuh Pak? Kategorinya good. Ya. Kemudian yang kedua average, pilihan kedua. Nanti kalau di proses pendaftaran di LTMPT ya, SNMPTN ini ada nanti pas menjelang hari penutupan pendaftaran tuh ada disuruh pilih ya. Pertama apa prodinya, jurusannya, PTN-nya apa, kedua apa, PTN-nya apa, ya. Dari mana Pak? Dari assessment. Nanti saya akan kasih contoh punya teman kalian salah satu di sini. Oke, yang kedua tetapkan prodi atau jurusannya di PTN mana. Ya. Nah, ini kasih tips ya. Kalau pilihan pertama, ya pilihlah jurusan studi di kampus yang masuk 10 atau 15 besar Indonesia. Peringkatnya. Ya, saya mau kasih tahu ini tipsnya nih. Kalau misalnya si A mau masuk ini ya, misalkan contoh nih ya, ilmu psikologi. Ya. Nah, ada 2 yang masuk 10 besar kampus ada jurusan psikologi, itu adalah Universitas Diponegoro di Semarang.
Oke. Itu yang masuk 10 besar dari rankingan kampus terbaik Indonesia. Ada banyak versinya, ada versi dunia, ada versi Kompas ya. Nah, lalu pilihan kedua apa? Misalnya, saya mau psikologi, cari yang kampusnya di luar 10 besar. Misalnya Universitas Andalas di Padang. Nah, itu juga ada psikologi, tapi dia ranking peringkatnya di bawah Universitas Diponegoro. Nggak bisa dibalik. Misalnya, pilihan pertama psikologi Andalas, pilihan kedua psikologi Undip, itu otomatis nggak keterima, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang termasuk 10 besar dijadikan pilihan kedua, otomatis nggak masuk, gitu loh. Ya, ini teknikalnya. Ya, adik-adik coba nanti di internet banyak panduan-panduan. Oke. Nah, kemudian daya tampung program studi dilihat juga. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian dari World University Ranking tahun 2022 dengan 430.000 data dikumpulkan ya dari 2.100 institusi. Ada swasta salah satu di sini ya. Nah, ini khusus Indonesia. Jadi ranking 1 sampai 10. Yang pertama itu ranking peringkat Indonesia tahun 2022 Universitas Indonesia. Ya, yang kedua ITB, yang ketiga Universitas Pendidikan Indonesia, ya UPI di Bandung.